Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih apa ya rahasia di balik game atau aplikasi keren yang sering kita pakai sehari-hari? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas dunia pemrograman tapi dengan cara yang asyik dan gampang banget dimengerti. Yuk kita mulai petualangan pertama kita di dunia kode. Jawabannya simple banget, pemrograman. Yap, di balik setiap klik, setiap geser layar, dan setiap level game yang berhasil kamu taklukkan, itu ada semacam dunia sihir. Dunia yang isinya perintah-perintah tersembunyi yang ditulis oleh seorang programmer. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya pemrograman itu? Anggap aja ini kayak bahasa rahasia yang bikin dunia digital kita jalan. Intinya, kita bakal belajar gimana caranya ngobrol sama komputer biar mereka nurut dan ngerjain persis apa yang kita mau. Definisinya ya sesimpel ini. Coba deh bayangin, kamu lagi nulis resep kue. Ada langkah-langkahnya kan? Kayak masukkan gula, aduk adonan. Nah, setiap langkah itu adalah sebuah instruksi. Komputer itu ibarat koki yang super patuh. Dia bakal ngikutin setiap instruksi yang kamu tulis, plek-ketiplek, tanpa nanya-nanya lagi. Dan ini bukan cuma soal skill teknis loh, ini tuh pilar utamanya dunia informatika. Kalau tadi kita ngomongin resep, nah, algoritma itu ya resepnya itu sendiri, urutan langkah-langkah yang logis buat mencapai tujuan. Punya resep yang bagus itu sama pentingnya kayak jago masaknya kan? Terus, kenapa ini penting buat kamu? Gini deh, belajar pemrograman itu kayak dapat superpower di era digital ini. Serius, ini bakal ngubah caramu melihat dan berinteraksi sama dunia di sekitar kamu. Superpower pertama, melatih otak kita buat berpikir komputasional. Maksudnya gimana? Jadi kamu belajar cara ngambil masalah yang ruwet, yang kayak benang kusut, terus kamu urai jadi bagian-bagian kecil yang lebih gampang diurus. Ini skill pemecahan masalah yang keren banget buat mikir kritis sekaligus kreatif. Superpower kedua, kamu jadi pencipta, bukan cuma pengguna. Nah, ini perubahan mindset yang dahsyat banget. Daripada cuma nikmatin teknologi buatan orang lain, kamu sekarang punya kekuatan buat bikin sendiri. Bikin tools, bikin game, bikin aplikasi versimu sendiri. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Kalau jadi pengguna, ya kita cuma mainin game, pakai aplikasi, nikmatin konten. Tapi kalau jadi pencipta, kita yang bangun gamenya, kita yang rancang aplikasinya, kita yang bikin teknologinya. Beda banget kan? Ini tuh kayak bedanya nonton film sama jadi sutradaranya. Jauh lebih seru jadi sutradaranya kan? Superpower ketiga, persiapan buat masa depan. Percaya deh, ke depannya hampir semua pekerjaan bakal ada hubungannya sama teknologi. Jadi, ngerti cara kerja komputer dari dalam itu bukan lagi skill khusus buat orang IT aja. Ini udah kayak melek huruf model baru. Penting banget biar kita nggak ketinggalan zaman. Dan yang terakhir, superpower keempat, nemuin serunya berkreasi. Jangan salah, ada rasa puas yang luar biasa loh pas kita berhasil bikin sesuatu dari nol, terus jalan, berfungsi sempurna, itu kayak seni, ada keindahan tersendiri dalam logika yang kita bangun. Oke, jadi gimana cara mulainya? Tenang, kamu nggak akan langsung kita ceburin ke lautan kode yang bikin pusing kok. Kita bakal mulai petualangan ini dengan cara yang seru banget. Ada dua cara asyik buat mulai. Yang pertama, lewat pemrograman visual. Ini kayak nyusun puzzle, tapi isinya logika. Yang kedua, ada aktivitas unplugged. Artinya, kita belajar mikir logis tanpa perlu nyentuh komputer sama sekali. Jadi otaknya dulu yang dilatih, baru jarinya. Nah, ini serunya. Pakai tools kayak Scratch misalnya, itu beneran kayak main puzzle. Kamu nggak perlu pusing mikirin salah ketik atau aturan-aturan aneh. Tinggal drag and drop balok-balok perintah buat nyusun logika. Gampang dan intuitif banget. Dan ini prinsip nomor 1 yang paling penting. Berpikir dulu sebelum bertindak. Serius, sebelum kamu nulis satu baris kode pun atau bahkan sebelum nyeret satu balok visual, kamu harus udah punya gambaran solusinya di kepala. Kode itu cuma alatnya, bintang utamanya itu ya logika dan rencana kamu. Biar lebih kebayang, yuk kita coba lihat gimana cara kerjanya lewat sebuah aktivitas simpel. Aktivitas ini bakal nunjukin ke kita kenapa ngasih perintah yang super presisi itu penting banget. Coba bayangin permainan ini ya. Ada satu orang jadi programmer, si pemberi perintah. Terus, ada satu lagi yang jadi robotnya, yang cuma bisa nurut. Tujuannya, si programmer harus kasih perintah biar si robot sampai ke target. Tapi perintahnya harus spesifik banget. Misalnya, maju 3 langkah, atau putar kanan 90 derajat. Gak bisa tuh bilang, jalan ke meja sana. Itu terlalu umum, robotnya bingung nanti. Gak boleh ada asumsi sama sekali. Dan permainan tadi itu nunjukin inti dari pemrograman dengan sempurna.
Pelajaran utamanya, komputer itu pada dasarnya bodoh. Dia nggak bisa baca pikiran kita. Dia cuma akan melakukan persis apa yang kita suruh. Jadi kalau program kita error atau nggak jalan, ya itu artinya perintah yang kita kasih yang salah atau kurang lengkap. Sesimpel itu. Nah, sebagai penutup saya mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kamu bisa bikin satu aja program, entah itu buat menyelesaikan masalah di sekitar kamu, atau cuma buat bikin sesuatu yang seru, kira-kira apa yang bakal kamu buat? Coba deh dipikirin, karena sekarang kekuatan untuk mencipta itu benar-benar ada di tangan kamu. Sampai jumpa!